Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya. Video yang akan kita nonton nanti sahabat yaitu seorang ustadz yang menjelaskan bahwa di Arab sudah banyak umat muslim. Bahkan di sebuah kota di Madinah sendiri yang menjadi kiblat umat muslim sudah banyak orang Kristen. Bahkan di kota yang menjadi kota suci bagi umat muslim seperti di Arab Saudi sudah banyak orang Kristen. Jadi hal ini membuka wawasan kita bahwa jika Arab belum tentu 100% muslim. Jika orang bersuku Arab bukan berarti mereka adalah muslim. Puji Tuhan, kita melihat saudaraku bahwa seorang ulama ini berkata sudah banyak, katanya begitu, sudah banyak orang Kristen yang ada di Arab bahkan di Madinah. Baik, kita lihat videonya sahabat. Di kota Madinah itu sudah banyak yang beragama Kristen, yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Bahkan hari ini di tanah Arab, negara Arab atau yang berbahasa Arab kurang lebih 22 negara. Penduduk masyarakat Arab itu kurang lebih 420 juta. Bangsa Arab tidak semuanya muslim, sebagiannya ada Yahudi dan sebagiannya ada Kristen. Yang ada di Mesir namanya Kristen Koptik, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Qibtiyah. Sementara di Libanon ada agama Kristen, bahkan 50%-nya itu. Di sana namanya Maronis. Di Suriah banyak Kristen, namanya Kristen Ortodoks Suriah. Di Irak banyak, bahkan di kota Babil atau di kota Irbil itu banyak sekali Kristen. Di Mesir, di Iskandaria itu banyak Kristen. Jadi jangan melihat, oh ini negara Arab muslim semua. Enggak. Sampai hari ini, karena sebelum datangnya Islam, Kristen sudah terlebih dahulu ada di sana. Pusatnya di mana? Ada di Syam. Syam itu di mana? Hari ini jadi 4 negara. Palestina, Jordania, Suriah dan Libanon itu negeri Syam. Dan dulu di situ tempat peradaban agama Kristen yang kita kenal dengan agama Nasrani. Kenapa disebut agama Nasrani? Bahwa Yesus yang abang yakini itu pernah berdakwah berasal dari kota kecil yang bernama Nazaret. Maka sering disebut sebagai Yesus, the Jesus from Nazareth. Yesus yang berasal dari Nazaret. Dalam bahasa Arab, Nazaret itu artinya Nasirah. Perbedaan itu mesti ada. Kalau seandainya Allah mau, maka niscaya malam ini Bang Hutapea sama Bang Edi bersyahadah. Tapi kan Allah tidak menghendaki demikian. Karena perbedaan adalah kudratullah, sudah ketentuan Allah. Kalau memang itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah, tidak bisa manusia di atas muka bumi ini memaksa seseorang untuk meyakini Tuhan kita. Ya sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Melalui pencerahan dari seorang ustadz ini yang menjelaskan bagaimana kekristenan yang sangat berkembang di Arab Saudi. Begitu luar biasa ya. Bahkan dia berkata bahwa di sana sudah sangat banyak. Bahkan dia katakan banyak loh sahabat, di sana orang Kristen. Cerita-cerita seperti ini sebenarnya di Indonesia kurang terbuka ya. Banyak orang berpikir kalau Arab itu sudah pasti Kristen. Orang yang bernama Arab sudah pasti Kristen. Saya entah berapa kali ketemu dengan orang Arab yang bernama Abdullah. Sejak lahir dan nenek moyang dia adalah orang Kristen. Dan banyak mereka yang berbahasa Arab, bahkan ibadah mereka berbahasa Arab, memuji Tuhan berbahasa Arab. Mereka adalah seorang Kristen. Bahkan mereka melakukan ritual-ritual agama mereka dan merayakan hari Natal. Mereka juga berbahasa Arab. Jadi inilah yang membuat saya pernah dulu percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya, dia katakan bahwa di Arab ada nggak pelacur? Ada bu, saya bilang. Di Arab ada nggak penjahat? Ada bu. Di Arab ada nggak pencuri? Ada. Berbahasa apa mereka? Saya jawab berbahasa Arab. Berarti bahasa Arab itu tidak suci lagi dong, katanya. Selama ini kan kalian menganggap bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa surga dan bahasa yang suci. Di situ waktu saya muslim sahabat,
saya langsung berpikir, iya juga ya. Jadi saudaraku, banyak muslim itu sangat menyanjung-nyanjung sekali bahasa Arab, memuja bahasa Arab saudaraku, sehingga mereka banyak yang tahu berkata-kata atau beribadah secara bahasa Arab tetapi tidak tahu artinya. Inilah yang menjadi dilema, sehingga ketika apapun yang dikatakan ulama, kadang-kadang yang salah pun yang dikatakan ulama, karena dia berbahasa Arab, diiyakan dan diaminkan oleh jemaahnya karena dia tidak tahu artinya, sahabat. Nah, inilah yang menjadi pelajaran buat kita ya, bahwa Arab bukan berarti Kristen. Bahkan di kota suci saudara muslim sendiri sudah banyak orang Kristen, sahabat. Saya pernah upload video ya, bagaimana satu keluarga di Jeddah murtad memilih keluar dari Islam dan masuk Kristen. Walaupun tantangannya kita tahu, sahabat, luar biasa. Orang yang murtad di Arab itu, saudaraku, mengalami pidana, mengalami hukuman, sahabat, bahkan persekusi yang sangat luar biasa. Bahkan tidak mengherankan bagi kita bagaimana di Arab sering kejadian ada orang murtad dihabisi nyawanya, dihalalkan dorohnya, sahabat. Hal-hal seperti ini sering terjadi dan dialami oleh orang-orang Kristen, bahwa mereka harus kehilangan nyawanya ketika keluar dari agama mereka yang lama. Tetapi demikian pun, sahabat, mereka tidak pernah untuk kendor dan tidak pernah menyerah untuk mengikut Yesus. Bahkan kejadian-kejadian pemurtatan, ada orang keluar dari Islam di tanah Arab sendiri sering terjadi sampai di era sekarang ini. Selalu ada saja yang murtad dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan saya baru-baru ini membaca di sebuah media di Maroko, ternyata, sahabat, ada 3.000 orang yang murtad ya. Saya baca di sebuah media online. Saya melihat di Qatar juga, saudaraku, sudah banyak orang yang murtad keluar dari agama Islam. Makanya saya jadi berpikir, kenapa isu-isu pemualapan yang belum tentu benar adanya yang disampaikan. Bahkan kita melihat sendiri bagaimana di Piala Dunia pemain-pemain bola timnas negara Kristen, mereka masih melakukan ucapan syukur mereka dengan membuat tanda salib seperti ini, bahkan menunjuk ke atas, saudaraku. Bahkan banyak juga loh orang Kristen itu tanda ucapan syukur mereka itu sujud. Sujud itu bukan berarti Islam, sahabat. Kita di gereja juga sering sujud loh, sujud menyembah. Makanya ada lagu rohani saat kita nyanyikan saat kita ibadah, yaitu ku menyembahmu, ku sembahmu. Saat kita menyanyikan itu, kita sujud menyembah, sahabat. Jadi kalau ada orang sujud menyembah, bukan berarti Islam. Saya pernah melihat sebuah klub bola ya, ada seorang pemain bola itu, ketika dia cetak gol, dia sujud di lapangan tersebut. Banyak orang berkata bahwa dia adalah seorang muslim. Tetapi setelah saya lihat Wikipedia dan namanya, ternyata dia seorang ortodoks, sahabat, gereja ortodoks ya. Dan banyak wawasan kita melihat, sahabat, orang berpikir kalau berbahasa Arab sudah pasti muslim, kalau orang sujud sudah pasti muslim, kalau orang berdoa menengadah tangan sudah pasti muslim. Itulah hal-hal yang salah, isu-isu hoak yang tersebar banyak di kalangan kita, sahabat. Orang berpikir kalau menengadahkan tangan, sujud, itu sudah pasti muslim. Tidak, sahabat. Orang Kristen banyak yang menengadahkan tangan. Saya dulu pertama masuk Kristen, sahabat, saya heran juga melihat di gereja banyak orang begini. Nah, saudara yang terkasih, saya berpikir kenapa mereka ini seperti itu, seperti orang Islam. Ternyata di Alkitab banyak sekali ayatnya yang berkata bahwa menengadahkan tangan, sahabat. Dan banyak kok gereja-gereja yang seperti itu. Ada yang melipat tangan, ada yang menengadahkan tangan, ada yang sujud menyembah. Dan itu bukan berarti hal seperti itu sudah pasti muslim. Bahkan isu-isu hoak di kalangan kita banyak yang tersebar, kalau orang berhijab, orang seperti bertopi haji begitu sudah pasti adalah muslim. Salah, sahabat. Orang Israel juga pakai topi haji, bahkan jauh sebelum Islam lahir, sebelum Islam ada di dunia ini, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang gereja ortodoks, gereja optik
sudah melakukan, sudah beratribut atau sudah berpakaian seperti yang dipakai oleh umat muslim. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, sebenarnya umat muslimlah yang meniru orang Kristen, bukan orang Kristen yang meniru umat muslim. Seperti yang dikatakan, lihat cara ibadah mereka, meniru umat muslim. Itu salah, sahabat, salah. Kalau kita kembali ke sejarah dan apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz dalam video tadi, ternyata tidak seperti itu. Karena di Arab sendiri, di kota suci umat muslim sendiri, sudah banyak orang Kristen. Demikian yang bisa sampaikan sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.